Muda, ketemu lagi nih sama aku dalam channel Mandala. Nah, hari ini aku akan membahas seputaran K-pop dan drakor yang lagi menjadi primadona di kalangan anak muda. Apa aja ya kira-kira yang mau dibahas pada liputan hari ini? Penasaran kan? Terus saksikan ya dalam channel Mandala. Stay tune. Suka K-pop atau drakor? Drakor. Kalau aku lebih suka drakor sih, karena pertama kali dikenalin sama temen itu drakor dulu, baru K-popnya. Jadi kalau disuruh milih lebih ke drakor. Dan kenapa suka? Karena selain pemain yang ganteng dan cantik, drakor itu juga ceritanya nggak monoton dan tidak membosankan. Atau kayak mereka udah dipatok 16 episode, ya 16 episode. Tidak kayak Indonesia yang sampai ribuan-ribuan, kan cukup membosankan. Kalau aku sih lebih keduanya sih, suka K-pop sama suka drakor juga. Kalau kenapa suka K-pop tuh, kan K-pop tuh ada banyak idol gitu ya. Dia tuh bisa nyanyi, bisa nari, itu barengan gitu loh, nggak cuma satu-satu. Nggak cuma bisa nari, nggak cuma bisa nyanyi, tapi juga bisa keduanya. Dan kalau K-pop tuh musik-musiknya tuh kayak enak didengar kayak gitu, dan banyak jenisnya. Hampir setiap hari tuh ada aja kayak lagu-lagu baru yang bagus gitu, enak didengar gitu. Kalau dramanya, aktor-aktornya sama aktrisnya tuh kan ganteng-ganteng. Habis itu alur ceritanya tuh juga bagus. Habis itu setting-setting kayak tempatnya tuh bagus kayak gitu sih. Pertama kali suka drakor itu tuh SD atau SMP lupa. Terus itu karena ada satu drakor namanya Dream High. Itu tuh di TV pertama kali nonton, dan itu tuh kayak anak SMA. Jadi waktu itu kayak nonton SD atau SMA, jadi kayak rasa oh kayak gitu ya, rasanya jadi anak SMA yang sama teman-temannya ngejar cita-citanya buat jadi penyanyi sukses gitu. Sejak SMA yang tadi dikenalin sama temen, jadi sedikit-sedikit suka. Kalau dari kapannya itu dari SMP sih, kelas 1 SMP. Nah, itu tuh waktu itu gara-gara teman sekelas yang ngenalin kalau dia tuh suka sama K-pop kan. Habis itu dia cerita-cerita tentang K-pop, tentang drama gitu, aku dikasih tahu. Jadi dari sana tuh tertarik dan kenal, habis itu suka aja gitu. Oke, jadi menurut aku sendiri jelas banget drakor itu bisa jadi inspirasi anak muda. Karena kenapa? Jadi beberapa drakor tuh kan punya gimana ya, dia punya maknanya buat ngejelasin ke penontonnya ada apa sih di balik drakor ini, kayak punya makna tersirat gitu untuk penciptanya sendiri. Jadi yang baru-baru booming kemarin itu Startup. Jadi itu tuh drakor yang bikin kita sebagai zaman sekarang, anak now zaman sekarang tuh harus punya pikiran terbuka untuk buka bisnis sendiri. Jadi itu benar-benar bikin ada hal-hal positif yang bisa kita ambil dari drakor itu sih menurut aku. Kalau menurut aku bisa, terutama bagi perfilman Indonesia. Memang sekarang sudah mulai, perfilman Indonesia kan juga udah bagus, tapi kita bisa ambil bagian positifnya dari drakor itu, dari segi jalan cerita, terus pengambilan gambarnya, dan juga acting dari aktris-aktrisnya biar nggak terkesan lebay kayak gitu sih. Kalau menurut aku sih bisa banget ya, kalau untuk anak-anak muda zaman sekarang gitu yang lagi berjuang ya, yang remaja yang menuju dewasa tuh. Kalau K-pop sama idol K-pop tuh awal mula karirnya mereka tuh nggak mudah. Jadi banyak dari mereka tuh harus trainee selama bertahun-tahun. Bahkan itu belum tentu bisa debut, tapi mereka tetap kerja keras gitu. Salah satu contohnya bisa diikuti sama anak-anak muda zaman sekarang tuh bekerja keras untuk mencapai impian mereka. Kalau untuk dunia di Indonesia ini, kayak perfilman atau musik tuh bisa juga jadi inspirasi. Karena banyak banget jenis musik sama jenis film atau drama yang dapat dicontoh oleh Indonesia. Contohnya kayak di Korea itu kan pakai teknologi yang canggih ya. Kayak editannya, CGI-nya tuh bagus-bagus itu, supaya jadi inspirasi untuk Indonesia, agar film ataupun drama ataupun musik Indonesia bisa lebih maju.
jadi ada sih beberapa film Indonesia yang masih aku tonton. Jadi kalau lagi nggak pengen nonton drakor, biasanya sering nonton film Indonesia sih. Gitu. Kalau aku masih suka dengan produk lokal, terutama film ya. Film di Indonesia juga sudah mulai berkembang dan ada beberapa yang juga sangat bagus. Contohnya Dua Garis Biru, Teman Tapi Menikah, dan Imperfect. Kenapa? Karena dari segi cerita ya mereka ada kayak poin-poin yang bisa kita ambil, misalnya kayak dari Dua Garis Biru, pergaulannya yang jangan terlalu bebas, kemudian dari Imperfect jangan insecure sama diri sendiri, kayak gitu sih. Kalau aku sih walaupun ya aku suka sama Korea, suka K-pop, sama suka dramanya itu, tapi aku tetap suka sama musik-musik Indonesia karena nggak kalah jauh, dan musik Indonesia tuh bagus-bagus banget. Contohnya kayak nyanyi baru sekarang ada Tiara, ada Lyodra kayak gitu, ada Tulus, Raisa, itu kan lagunya bagus-bagus kan, musiknya Indonesia udah berkembang kayak gitu. Kalau perfilman tuh sekarang udah banyak film-film Indonesia yang bagus-bagus dari alur ceritanya kayak gitu. Contohnya kayak Dilan itu kan booming banget ya di Indonesia karena alur ceritanya bagus, tokohnya juga aktingnya bagus kayak gitu. Jadi masih suka kok sama musik dan juga perfilman Indonesia. Halo Sobat Muda, itulah tadi keseruan kita dalam membahas seputaran K-pop dan drakor. Jangan lupa terus pantengin channel Mandala, karena di sana akan ada berbagai macam konten-konten yang menarik, yang pastinya edukatif dan juga kreatif. Jadi terus saksikan ya, stay tune!